Ya pancen urip ngono kuwi cen angel. Urip iki gampang-gampang angel gampang. Gitu kan. Kadang-kadang ketoke angel tapi gledek gampang, kadang-kadang ketoke gampang tapi wangel karo-karuan ya ono. Memang itulah dinamika. Itulah romantika hidup kan. Memang begitulah asiknya di situ. Dan makanya dan itu manusia Mas yang dikasih begitu cuma manusia. Kalau malaikat enggak. Malaikat langsung, malaikat itu pokoknya dikotomis. Ya ireng putih tik. Iki elek iki apik tik. Yang baik pun langsung sudah diregulasi oleh Allah. Malaikatnya tidak perlu memproses kan gitu. Tidak perlu. Pokoknya sudah pasti baik. Kalau setan iblis pasti buruk kan gitu. Kalau manusia di antara keduanya, maka manusia adalah makhluk yang aksani takwim, itu artinya dia yang paling lengkap. Di dalam dirimu itu ada binatang, di dalam dirimu ada peceren, di jerone hatimu ku ya ono jumblung barang ya ono. Ya, di jerone awakmu ku ono malaikate, ono setane, ono iblise, ono semua makhluk Allah yang lain ada pada diri manusia. Bahkan Allah sendiri ada di dalam diri manusia. asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Gitu ya. Nah itu saya kira problem rutinnya manusia di segala zaman. Allah mengatakan apa yang kamu pikir buruk itu jangan-jangan itu yang baik untukmu, dan apa yang kamu pikir baik ternyata itu buruk bagimu. Itulah sebabnya kita istikharah Mas. Itulah sebabnya kita harus terikat, mengikatkan diri terus kepada wa'tasim billah itu ya. Maka kita gandolan Gusti Allah terus itu karena kita itu ilmunya terbatas. Ketok apik tapi ternyata elek, ketok elek ternyata apik. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, karena manusia hidup di dalam dinamika atau ketidakmenentuan di wilayah abu-abu nek cara modern ya, di daerah abu-abu, maka kita membutuhkan kejelasan mengenai hitam, kejelasan mengenai putih. Itulah sebabnya kita bergerak dari abu-abu ke hitam atau putih itu minta dituntun oleh Allah, karena Allah yang maha tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Nah kalau sudah dituntun ya gelemo, menurut saya gitu ya. Iya. Ya ikut aja. Iya, dan banyak masalah manusia itu dari di situ sebetulnya. Mas, saya ketika saya tamat SMA itu Cak Fuad itu tamat IAIN, Cak Mif itu berhenti kuliah di Fakultas Farmasi UGM, kakak saya yang nomor 2. Ayah saya meninggal dalam keadaan punya hutang sangat banyak sekali. Ibu saya setengah mati, rumah kita dijual, kayu dijual, meja kursi dijual, dipan dijual, sampai tidak punya apa-apa sama sekali. Kami 15 bersaudara, adik saya Cak Nas sama Cak Dil berhenti sekolah hari itu juga. Saya juga tidak meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi UGM karena kami sangat-sangat miskin. Kalau pakai pikiran manusia, 15 orang bersaudara ini harus hari itu juga cari kerjaan, terus dikumpulkan uangnya untuk nyaur hutang, karena hutangnya itu ada yang ketika itu jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, jadi tidak terjangkau oleh kami. Nah, apakah lantas kami 15 orang ini terus nyambut gawe di perusahaan Bobi? Ternyata enggak juga. Pokoknya saya, kakak saya, Cak Mif, adik saya melakukan apa yang kami mampu lakukan itu dok. Aku gak terus nyambut gawe di perusahaan apa yoga, aku terus nulis gitu. Sampai akhirnya Allah membuktikan bahwa jalan untuk bisa membayar hutangnya ayah almarhum itu sangat banyak bagi Allah. Kalau Allah mau itu kalam bil basar, apa hada apa mudah bagi Allah apa? Iya, seperti hayyinun. Wa ma huwa alaihi bi'aziz. Inna dzalika 'ala Allah hayyin. Itu ya, itu bagi Allah mudah. Itu kata-kata Allah kepada Siti Maryam gitu ya, ketika malaikat menyampaikan bahwa Siti Maryam itu akan punya anak meskipun nggak punya suami. Siti Maryam, mana bisa saya akan punya anak wong saya nggak punya suami. Nah, maka malaikat berkata, itu bagi Tuhan sangat mudah. Gitu. Kan itu. Ya, jadi kita sebenarnya sudah punya wacana-wacana dari zaman para nabi dan seterusnya. Jadi awakmu nek duwe masalah iku golek ono kira-kira cocoke iku karo nabi sapa piyen. Misale ono sing wong sing dikurung oleh masalah sampai pengap, sampai gak iso apa-apa wis gelebak-gelebek tok iku, maka
katakanlah itu seperti Nabi Yunus di dalam ikan, sudah tidak bisa apa-apa kecuali wiritan dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya, gitu ya. Atau Anda berada pada posisi seperti Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, maka yang Anda lakukan adalah meniru apa yang Nabi Musa lakukan. Atau seperti yang tadi kita baca bersama itu, Nadi alian madharul ajaib najidhu aunan laka bin nawaib. Jadi itu kalimat wiritan bukan karangannya Rasulullah. Di dalam perang Khaybar itu terjadi kerepotan atau kegugupan yang luar biasa di kalangan kaum muslimin. Setahu saya, menurut sejarah, Sayyidina Abu Bakar menjadi panglima perang dan tidak sanggup, dalam tanda petik gagal. Terus ganti Umar bin Khattab, gagal juga. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang diangkat jadi panglima perang. Dalam keadaan di mana umat Islam sangat tidak punya kemungkinan untuk menang itu, Khaybar maupun Badar ya. Kalau di Badar kan kita sudah tahu, ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali itu ya. Kalau bukan, jadi kalimat yang lama itu agak kurang benar ya. Yang benar ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jadi nek wis kepepet nemen wis pun monggo Gusti, pun monggo. Pun kula oleh sinten mohon purun, kula sampean kei nasib napa mohon kula purun, pun kula ikhlas, pun pasrah bongkoan, sing penting sampean pun muring-muring ten kula. Angger Gusti Allah gak muring-muring nang aku, wis apa tak terima, wis tak terima mon. Nah, kalau nadi alian itu adalah Allah ngasih ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril kalimat nadi alian madharul ajaib itu ya. Najidu aunan laka bin nawaib fi kulli ghammin wa hammin layanjal bi wilayatika ya Ali ya Ali. Nah, Pak Muzamil, saya mohon konfirmasi, kalimat ini kan yang harus Anda ketahui, ini bukan karangan manusia, bahkan bukan karangan Rasulullah. Ini adalah Allah kasih ke Nabi Muhammad untuk diwiridkan atau untuk dijadikan patrap atau kuda-kuda batinnya Rasulullah di dalam situasi yang terpepet di perang Khaybar itu. Tapi itu karangan Allah sendiri, jadi sama dengan ayat-ayat Quran yang lainnya. Itu Allah ngasih melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah itu kan sebenarnya kan Allah itu kan nyelucu. Janjane wis kari dimenang wis beres ya. Gak iki dikai syarat sik kon kudu mengucapkan iki sik. Ya. Iya, supaya ada dramatika adegannya gitu ya, supaya ada adegannya. Supaya ada adegan dan ada ketegangannya. Jadi itu kalimatnya Allah dikasih ke Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Terus sekarang kita mengucapkannya. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Muzamil, itu kan nadi alian. Alian itu di kalangan tertentu, terutama kaum Syiah, Ali di situ dianggapnya adalah, menurut tafsir mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi perang Khaybar itu akhirnya bisa dimenangkan oleh umat Islam karena karomahnya Sayyidina Ali, kan gitu pemahamannya. Saya tidak terlalu berani memahami seperti itu. Saya memahaminya Ali itu Allah. Wa huwal aliyyul azim itu ya. Betul. Jadi Allah yang maha tinggi, yang punya kemampuan untuk memenangkan pasukan muslim itu Allah, gak iso nak liyane. Wong Sayyidina Ali dipateni wong, anake dibeleh wong, gak pituruté kan itu. Jadi tetap menurut saya Al-Ali itu Allah, ya Ali itu Allah menurut saya. Iya. Nah, menurut Pak Muzamil gimana? Iya. Jadi nadi alian panggillah Allah yang maha tinggi. Gitu ya. Bukan panggillah Sayyidina Ali di situ, tapi panggillah Allah yang maha tinggi. Jadi sejumlah kalangan kan yakin itu maksudnya karomahnya Ali. Nah, saya bukan tidak setuju, tapi saya tidak berani ngepake atau menerapkan pemahaman itu di dalam hidup saya dan pemahaman saya, karena yang bisa membalik keadaan sampai setingkat perang Khaybar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nadi alian itu adalah kami memanggil-manggil, menghimbau-himbau, memohon-mohon gitu kepada Al-Ali kan gitu kan ya. Yang mampu mewujudkan atau mentanazulkan atau menjahilkan, mendohirkan keajaiban, karena itu urusan udah keajaiban. Makanya saya ngeyel untuk itu kita bikin bahan untuk wiritan kita, karena kita betul-betul ngemis kepada Allah, merintih kepada Allah agar yadhar
al-ajaib, jadi menampakkan keajaiban-keajaiban, dan itu hanya Allah yang bisa. Nabi Muhammad pun tidak bisa, semua makhluk yang lain tidak bisa, hanya Allah yang bisa, kecuali Allah nyuruh gitu ya. Kalau Allah nyuruh saya, Mustafa ya iso, Helmi ya iso, Lutfi ya iso, kabeh ya iso, tapi yang sing sejatine iso lah Gusti Allah, itu awakmu, itu aku, kan gitu. Jadi saya hanya berani mengatakan Nadi Alian Madarul Ajaib itu maksudnya adalah Ali Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali Al-Azim gitu, Pak Muzamil setuju ya? Setuju ya. Jadi Nadi Alian tidak kepada Sayyidina Ali tapi kepada Allah yang Maha Tinggi. Nadi kan dari kata nada yunadi. Nadi itu artinya nahnu apa? Panggil lah. Fi'il amar nadi. Nadi fi'il amar ya. Nadi Alian. Panggillah dia yang Maha Tinggi. Atau memohonlah. Ya. Memohonlah kepada yang Maha Tinggi ya, agar supaya beliau menampakkan keajaiban.